Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kisna Maulana di channel Hanafi Teknologi Nusantara. Hari ini kita kedatangan produk terbaru, yaitu smoke detector Hikfire dari Hikvision. Jadi, Hikvision tidak hanya menjual kamera CCTV saja ya teman-teman, tapi ada juga Hikfire sebagai solusi keamanan dari kebakaran. Yuk langsung saja kita lihat apa yang bikin Hikfire ini beda dari produk-produk yang lain ya teman-teman. Sebelum kita review, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan produk-produk sistem keamanan lainnya. Oke, yang pertama kita ada Hikfire gas detector dengan tipe HFGP110. Nah, di sini kardusnya masih polosan warna coklat ya teman-teman. Di sini ada label tipe dan SN, kemudian importir. Sudut-sudut yang lain masih polos. Nah, apa saja isinya? Kita buka. Yang pertama ada manual book. Kemudian perangkatnya. Ada slot micro SD-nya ya teman-teman. Kemudian di sini label tipe perangkat dan SN. Kemudian sudah include adaptor. Ada lem. Kemudian bracket. Ada lem lagi. Kemudian ada skrup dan visor. Dan kosong. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen ya teman-teman. Pertama kita coba lihat manual booknya teman-teman. Sini manual book untuk tipe GN 110 dan JP 110 gas detektor. Ini ada legal disclaimer. Wah, cukup lengkap ya teman-teman sepertinya. Di belakang kosong. Jadi di manual booknya sangat lengkap ya teman-teman. Yang dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama ada peringatan, kemudian ringkasan. Nah, di sini ada tampilan perangkatnya. Yang atas ini buzzer buat suara, kemudian di sininya ada lampu indikator. Kemudian yang ini test atau silent. Yang bawah ada air intake, outlet hole buat bracket, sama yang di sini ada micro SD-nya ya teman-teman. Mungkin dipakai buat menyimpan lock. Kemudian nomor 4 ada ini lampu indikator. Yang kelima ada interface wiring. Di sini ada power, kemudian valve output, kemudian relay output. Oke, untuk adaptor yang plus kita konekin ke kabel yang ke kabel yang belang-belang ya teman-teman. Ada polanya belang-belang. Kemudian nah ini untuk relay kita bisa hubungkan ke kipas, sama valve output ini ke gas emergency. Jadi mungkin kalau perangkatnya mendeteksi ada gas kebocoran, perangkat ini bisa menghidupkan kipas sehingga gas yang bocor bisa keluar ya teman-teman.
Kemudian ada panduan untuk instalasinya. Nah, di sini kita bisa menaruhnya di atas maupun di bawah. Kemudian ada pre-instalasi, function, maintenance, dan spesifikasi. Oke, perangkatnya di sini. Kemudian kita coba pasang kabel powernya, teman-teman. Nah, untuk cara pasangnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Untuk kabelnya kita lewat bawah, yang merah ke kutub positif, yang hitam ke negatif. Nah, kabelnya kita lihat bawah. Di sini kalau ada relay, kabel dan lain-lain bisa kita pasang. Kemudian kita pasang seperti ini di tembok. Nah ini stiker, lem stikernya 3M. Kita bisa pasang di atas maupun di bawah sebagai penguat. Kurang lebih untuk pemasangan kabelnya seperti ini. Sekarang kita coba hidupkan, teman-teman. Nah, begitulah teman-teman untuk produknya. Kemudian lanjut ke produk kedua ya, teman-teman. Nah, di sini dusnya sudah lebih bagus ya, teman-teman. Udah berwarna. Di sini ada gambar perangkatnya, kemudian sensor dual spektrum dan infrared remote control. Di sini Hikvision smoke alarm. Di belakang ada importir sama tipe perangkat. Yang ini kita pakai tipe perangkat HF-S3E, sudah tersertifikasi. Yang EN ini sertifikasi buat Eropa, yang AS ini untuk sertifikasi Australia, teman-teman. Kemudian ada sertifikasi ISO, dan tipe sensor ini dan tipe smoke detector ini menggunakan sensor photoelektrik. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau mau pakai smoke alarm ini, karena perangkat ini sudah tersertifikasi. Kemudian samping ada baterai yang tahan hingga 10 tahun. Kemudian suaranya cukup kencang ya, teman-teman. 85 dB di range area 3 meter sama insect proof, anti serangga. Sini ada perangkatnya, kemudian ada manual book, terdapat isi perangkat, kemudian lampu indikator, ada panduan instalasinya, teman-teman, sama testing. Terakhir ada spesifikasi dan ini regulasi. Kemudian ada stiker, skrup, dan stiker atau lem perangkat ya, teman-teman. Di perangkatnya ini, wah,
Di perangkatnya ini cukup lengkap ya teman-teman. Ada tipe perangkat SN, tipe baterainya CR123A, kemudian ada sertifikasi dan port untuk perangkatnya, dan sudah include baterai dan baterainya terlindungi. Cukup keras ya teman-teman suaranya. Wah, cukup kencang juga ya teman-teman suaranya. Oke, next kita lanjut ke produk ketiga. Di produk ketiga ini ada tambahan HF link. Yang lainnya sama. Ini tipenya S3ER. Jadi buat arti kode R ini ya teman-teman. R ini agar perangkatnya interlink, saling terhubung. Kalau yang tanpa R seperti yang tadi ini S3E, dia masih belum bisa terhubung satu sama lain. Kalau saya baca-baca by datasheet, untuk maksimal perangkat yang terhubung ini bisa sampai 30 perangkat teman-teman. Sama. Untuk isinya kurang lebih sama. Ada manual book, skrup, stiker, sama lem perangkat. Nah, bedanya di sini ada lampu indikator. Nah, ada panduannya juga teman-teman buat terkoneksi ke perangkat-perangkat yang lain. Nah, untuk manual booknya cukup lengkap ya teman-teman. Di belakangnya masih ada lagi panduan instalasinya. Ada panduan juga untuk membersihkannya. Untuk kotak-kotak, untuk lingkaran yang hitam, kita tinggal semprot cairan pembersih untuk membersihkan sensornya. Oke, kita coba cek perangkatnya. Di dalamnya sudah ada baterai, sama ada tambahan port ini ya teman-teman. Kalau buat port ini teman-teman nggak perlu khawatir, karena port ini adalah port yang digunakan oleh tim internal mereka untuk mengecek perangkat ini ya teman-teman kalau ada kendala. Tipenya S3ER, jadi tidak bakal ketuker. Jadi meskipun sama bentuknya tapi nggak bakalan ketuker ya teman-teman. Sudah ada sertifikasi sama baterai. Kalau mau membersihkan tinggal copot ini, kita semprot cairan pembersih, kemudian kita lap sampai kering. Untuk bunyinya kurang lebih sama ya teman-teman, sama-sama kerasnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bedanya perangkat ini, yang S3E sama S3ER, kalau itu dia standalone, tidak bisa dihubungkan dengan produk smoke detector lain. Tapi kalau yang S3ER, dia masih bisa diinterlink, dihubungkan ke produk-produk yang lain, dihubungkan ke produk smoke detector yang lain yang sama-sama S3ER nya ya teman-teman. Jadi untuk gambarannya mungkin seperti ini. Misal di sini ada api atau asap yang men-trigger ini, nanti yang bunyi tidak hanya perangkat yang kiri, tapi perangkat yang kanan juga akan bunyi.
mengeluarkan suara sebagai peringatan kalau ada asap. Kemudian di sini sama smoke detector juga. Kemudian di sini ada smoke alarm 85 dB, volt under voltager, app via DVR and VR intercom. Kemudian di belakangnya ada sertifikasi Eropa EN 14604, kemudian Hikfire tipenya HFS2 dan sertifikasi Guangzhou, Cina. Dan di sini ada rangkumannya: spot real time smoke detection, alarm beep buzzer. Oh, di sini baterainya hanya 3 tahun ya teman-teman, lebih kecil dari yang S3e tadi. Kemudian tapi baterainya menggunakan A2 2 kali reset. Kemudian ada I/O output opsional untuk tipe yang HFS2 saja. Yang atas ada importir, bawah kosong. Di sini ada bracketnya teman-teman, dan input bracket. Kemudian perangkatnya, ada skrup. Di sini port input output, port I/O. Nah, untuk port I/O ini kalau saya baca-baca by datasheet, port I/O ini bisa dihubungkan ke kamera Hikfire ya teman-teman. Jadi kalau perangkat ini aktif, perangkat ini ke trigger sensornya, nanti kamera akan mengambil gambar dan menampilkan notifikasi terjadinya alarm. Kemudian ada skrup lagi, baterainya A2. Ini gampang buat ditemukan teman. Ada manual booknya, cukup lengkap manual booknya. Ada panduan untuk pemasangan dan pembersihan sensor. Kemudian di sini ada spesifikasi perangkat. Belakangnya kosong. Ada skrupnya lagi, jadi total ada 3 ya teman-teman skrupnya. Ada stiker pemasangan. Kemudian ada buku regulasi. Untuk baterainya terpisah teman-teman. Selanjutnya ke produk yang terakhir. Kita ada HFS2E. Kalau yang tadi HFS2 saja, kalau yang ini ada tambahan E nya teman-teman. Nah, untuk packaging kurang lebih hampir sama seperti tadi. Di sini ada skrup, manual book S2 atau S2E, dan perangkatnya. Kemudian ada buku regulasi, stiker, dan bracket. Jadi kalau di HFS2E ini bracketnya hanya 1 teman-teman. Kalau yang tadi S2 saja bracketnya ada 2. Sini sudah ada baterainya. Kemudian kalau ininya dibuka, kita menemukan port sama seperti
HFS2, tapi kalau di sini tidak ada apa-apanya ternyata teman-teman, jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk bunyinya kurang lebih hampir sama ya teman-teman, cukup kenceng juga di 85 dB di jarak 3 meter. Untuk pemasangan bracketnya kurang lebih seperti ini pemasangan bracketnya di HFS2E. Tapi kalau yang S2 untuk pemasangan bracketnya ini, kemudian untuk pemasangan bracketnya yang dipasang terlebih dahulu yang ini ya teman-teman, karena di sini ada kabelnya. Kemudian seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita putar. Nah, untuk pemasangan smoke detector yang S2 kurang lebih seperti ini. Jadi itu dia ulasan lengkap tentang produk smoke detector Hikfire dari Quision. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli produk ini, silahkan teman-teman searching di Google Hanafi Teknologi Nusantara. Nanti di sana akan diarahkan toko marketplace kami, Tokopedia maupun Shopee, dan di sana juga tertera nomor WhatsApp. Jadi kalau teman-teman lebih suka belanja langsung atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sekian review smoke detector Hikfire dari Quision. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan review-review produk lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.